Kita akan belajar mengenai meta-analisis ya. Jadi ini ada suatu artikel meta-analisis dengan menggunakan model SEM ya. Jadi kita akan belajar dari artikel ini. Nah, suatu meta-analisis ya, kenapa kita melakukan suatu meta-analisis? Tentu harus ada tujuannya ya. Jadi tujuan itu harus diterangkan pada saat kita menulis hasil meta-analisis yang kita lakukan. Pada artikel ini dia memiliki 3 tujuan ya. Jadi bisa dilihat ya, dan setiap tujuan ya itu bisa memiliki hipotesis ya. Jadi di sini tujuan pertama dia memiliki 4 hipotesis, kemudian tujuan kedua juga dia memiliki hipotesis, dan tujuan ketiga dia memiliki juga hipotesis ya. Jadi ini dia melakukan analisis MASEM ya. Ini suatu gabungan antara meta-analisis dengan structural equation model ya. Jadi kita tidak akan sampai pada tahapan analisis MASEM ya. Kita hanya akan melakukan meta-analisis. Nah, meta-analisis kita lihat di sini diawali dengan pencarian literatur ya. Jadi dia melakukan pencarian literatur dari 3 database ya. Jadi database-nya terserah ya, sesuai dengan bidang studi kita ya, apa yang kita ingin lakukan meta-analisis ya. Bisa dari database seperti yang tertera di sini, bisa juga kita melakukan dari database lain, misalnya dari Science Direct, dari Emerald Insight ya, kemudian dari Google Scholar ya. Dan untuk melakukan pencarian ini ya disebutkan ya keyword-keyword yang kita gunakan untuk melakukan pencarian literatur ya. Selain itu juga dia melakukan manual search ya dari jurnal-jurnal yang memang secara teratur ya mempublikasikan riset-riset tentang topik yang ingin kita lakukan meta-analisis ya. Nah, itu juga yang disebut sebagai manual search ya. Kemudian juga dia melakukan descendant search ya, descendant search dari suatu artikel meta-analisis ya. Jadi di dalam suatu artikel meta-analisis ya itu kan dia menggunakan banyak artikel. Jadi peneliti ini juga melihat ya pada artikel-artikel yang digunakan pada artikel meta-analisis. Selain itu juga dia melakukan pencarian ya, pencarian pada artikel-artikel yang tidak dipublikasikan ya. Jadi ada ada penelitian-penelitian yang tidak dipublikasikan ya, misalnya penelitian pada studi doktoral atau disertasi ya. Nah, dari hasil proses pencarian literatur yang dilakukan, dia menemukan 52 penelitian yang ya dia dapatkan dalam bentuk full text ya. Jadi ada naskah lengkapnya untuk dilakukan screening lebih lanjut ya. Screening lebih lanjut itu untuk menentukan apakah dari 52 studi itu semuanya akan dilakukan meta-analisis atau ada yang tidak dilakukan meta-analisis ya. Jadi dia akan memiliki yang namanya inclusion dan exclusion kriteria ya. Jadi ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Nah, ini sudah kriteria inklusinya ini sebenarnya sudah wajib ya. Jadi bahwa tentu penelitian-penelitian yang bisa dilakukan meta-analisis adalah penelitian yang melaporkan hasil ya kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif tidak bisa dilakukan meta-analisis lebih lanjut. Kemudian juga
penelitian-penelitian yang melaporkan koefisien korelasi ya di antara variabel yang menjadi fokus untuk dilakukan meta-analisis ya pada kasus ini pada artikel ini adalah TPB ya atau kalau tidak ada korelasi kalau tidak ada koefisien korelasi ya boleh data lain ya yang pokoknya yang penting dia bisa menghitung effect size ya jadi bisa dilakukan konversi ya jadi artinya nanti kita butuh eh, untuk melakukan ya konversi ya nah dari 52 penelitian yang didapat di awal ternyata yang diinklusi itu hanya 27 penelitian dan dari 27 penelitian itu ya terdapat 35 sampel independen ya. Nah, ini bagaimana ceritanya? Ini dari 27 penelitian jadi 35 sampel independen ada di bagian belakang ya. Dan total subjek dari 35 independent sampel ini adalah 267.977 subjek atau responden dan 219 effect size. Nah, karena ada 52 penelitian ya dan 27 diinklusi, berarti ada 25 penelitian yang dieksklusi ya. Nah, ini dijelaskan alasan kenapa dieksklusi ya. Karena pada 8 penelitian ya itu ternyata tidak ada TPB ya. TPB ini variabel fokus dari peneliti ini. Atau penelitian-penelitian itu ternyata fokusnya bukan pada perilaku merokok, tetapi pada berhenti merokok ya. Jadi itu di luar dari fokus peneliti. Oleh karena itu dieksklusi ya. Dan selain itu ada satu disertasi yang dimasukkan ya di dalam meta analisis ini ya. Nah, kemudian semua penelitian-penelitian yang digunakan ya, yang 27 itu ada di bagian referensi. Nah, jadi nanti kalau ada peneliti-peneliti lain ya yang ingin melakukan research ya tentang TPB dan mendapatkan artikel ini ya, artikel meta analisis ini bisa nanti menelusuri ya, menelusuri ke 27 ya. Ini yang disebut sebagai descendant search tadi ya. Tuh seperti itu ya. Jadi nah, setelah dia melakukan menetapkan ya dari 52 itu mana yang diinklusi, langkah berikutnya adalah melakukan pengkodingan ya. Nah, untuk melakukan pengkodingan ini alat bantunya macam-macam ya, bisa dengan software misalnya NVivo ya atau bisa cukup manual dimasukkan ke dalam Excel ya. Nah, yang di coding itu adalah karakteristik dari penelitian dan karakteristik subjek atau responden penelitian tersebut ya. Untuk karakteristik penelitian ya yang di coding atau yang dicatat itu adalah tahun publikasi, kemudian asal dari sampel negara ya, kemudian instrumen yang digunakan dan pada kasus ini juga time interval di antara waktu pengukuran dari variabel TPB. Nah, untuk subjek, karakteristik subjek ya, itu di coding ya atau dicatat adalah jumlah partisipan, kemudian umur rata-rata dari sampel dan jenis kelamin ya. Ini yang biasanya di coding ya atau dicatat. Nah, peneliti juga awalnya mempertimbangkan untuk mencatat ya bagaimana
perilaku berhenti merokok itu dinilai apakah secara objektif atau dengan self report ya, tetapi akhirnya tidak digunakan pada meta analisis atau pada analisis berikutnya ya, karena dia hanya menemukan satu penelitian yang menggunakan eh, objektif ya. Sedangkan yang 26 penelitian menggunakan self report ya. Oleh karena itu tidak bisa dilakukan analisis ya. Oleh karena itu tidak dilanjutkan ya. Kemudian dia untuk time interval ya, ini dia menggunakan prosedur dari Simon dan Hausenblas ya. Kemudian juga skala ya, ini perlu dilakukan ya, pencatatan. Nah, berikutnya prosedur pengkodingan ya, itu untuk supaya lebih akurat ya, itu dilakukan oleh dua orang secara independen ya, secara independen maksudnya masing-masing melakukan pengkodingan sendiri-sendiri. Setelah selesai ya, hasilnya dibandingkan ya, ternyata ya 90% itu sesuai sama ya, dan ini berarti sangat memuaskan. Dan 10% kan berarti tidak sesuai atau berbeda ya. Nah, yang berbeda-berbeda ini ya kemudian diselesaikan dengan musyawarah gitu ya. Kemudian, nah ini penjelasan kenapa dari 27 penelitian didapatkan 35 sampel ya. Itu kalau ya ternyata penelitian-penelitian tertentu ya itu mengandung beberapa sampel yang berbeda ya, tetapi independen. Misalnya dikelompokkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan ya, atau berdasarkan asma dan tidak asma ya, atau berdasarkan suku bangsa. Nah, itu dimasukkan sebagai independent sample ya. Oleh karena itu meskipun penelitiannya hanya 27 tetapi mendapatkan sampel 35 ya. Langkah berikutnya ya baru melakukan analisis data dari 35 sampel independen tersebut ya. Nah, ini prosedur analisis ya yang dilakukan. Kemudian ini juga prosedur meta analisis dengan sampel apa tuh, dengan SEM ya, dengan SEM ya. Kemudian ini kalau teman-teman mau mempelajari meta analisis SEM ya, ini bisa merujuk ke di sini ya. Kemudian nah, ini kita lihat di bagian hasil ya. Jadi karena tadi kan di coding ya, tahun publikasi. Nah, ini ternyata kita lihat ya bahwa tahun publikasi tidak menjadi masalah ya. Jadi tidak perlu dibatasi ya 5 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir gitu ya. Karena kita lihat di sini ya bahwa eh, itu yang di tahun 2000-an itu ada 19, kemudian di tahun 1990-an itu ada 7, kemudian di tahun 1980-an itu ada 1 ya. Jadi tidak apa-apa ya, tidak masalah studi dari tahun berapapun ya. Tetapi di deskripsi dituliskan ya. Kemudian karena bisa juga nanti kita melakukan analisis lebih lanjut gitu ya. Apakah studi-studi yang dilakukan pada tahun 2000-an atau tahun 1990-an itu berbeda enggak gitu ya. Kemudian juga tadi kan kita melakukan pengkodingan negara ya. Nah, ini dilaporkan hasilnya ya. Eh, yang dari negara Eropa ada berapa, dari negara
TNIK ada berapa, dan mungkin kalau dari negara-negara yang lain ya yang kecil-kecil ya itu bisa dikelompokkan menjadi other countries. Nah, ini gambar untuk MASEM ya, meta analisis dengan SEM model. Nah, kemudian kita ini ininya ya, ini kriteria ya untuk menginterpretasi efek size ya. Ini dapat dibaca ya. Nah, ini hasil dari studinya ya. Ini karena dia fokus pada TPB ya. TPB dengan attitude intention itu ada 27 sampel ya. TPB dengan attitude behavior ada 20, TPB dengan SN intention ada 25 dan seterusnya ya. Nah, ini kemudian masing-masing dari jumlah subjeknya ya. Kemudian ini weight R-nya ya, dan juga ada Q statistiknya ya. Ini Q statistiknya ya. Dari situ ternyata kita lihat bahwa hasilnya ada heterogeneity yang jelas ya dari efek size. Oleh karena itu ya, makanya dia akan melakukan analisis lebih lanjut ya. Jadi kalau ada tanda-tanda heterogeneity perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Tetapi kalau tidak ada ya sudah selesai ya dilakukan meta analisisnya ya. Nah, ini karena dia melakukan MASEM ya, meta analisis dengan SEM model, maka dia melaporkan hasil dari meta analisis dengan SEM modelnya ini ya.